Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak Bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran kita. Bapak berharap anak-anak Bapak semua menontonnya dari awal sampai akhir video pembelajaran kita yang akan Bapak berikan. Tetap semangat belajar firman Tuhan. Anak-anak Bapak semua, pembelajaran kita pada pagi ini yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan makna pengorbanan Yesus Kristus dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, menguraikan karya pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dengan benar. Anak Bapak semua, apa sih yang dimaksud dengan pengorbanan? Apakah anak Bapak semua pernah mendengar pengertian dari kata pengorbanan? Iya, anak Bapak semua, bisa kita lihat bahwa pengorbanan artinya adalah suatu tindakan atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas, atau juga bisa diartikan sebagai kerelaan seseorang untuk memberi sebagai bentuk pertolongan dengan tidak berharap imbalan, ikhlas semata-mata karena Tuhan. Kita berkorban karena semata-mata karena untuk Tuhan. Artinya Bapak semua, pengorbanan tidak mengenal kata balas jasa. Anak Bapak semua, berkorban itu bisa kita lihat menjadi korban, menderita rugi, atau menyatakan bakti kepada seseorang. Jadi perlu kita ketahui bahwa berkorban tidak mudah, karena berkorban harus dilakukan secara ikhlas. Pernahkah anak Bapak berkorban untuk orang lain? Contohnya memberikan sepatu kita untuk dipakai oleh teman kita yang telah mengalami kerusakan sepatu untuk dipakai ke sekolah. Jadi untuk itu kita akan belajar tentang pengorbanan yang abadi, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, yang bisa kita pelajari ceritanya dari kisah Alkitab Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat 56. Perlu anak Bapak ketahui bahwa penyaliban merupakan bentuk hukuman mati dari pemerintahan kerajaan Romawi. Jadi penyaliban itu anak Bapak semua adalah mengikat atau memaku pada kayu salib. Orang yang terhukum akan diikat dan dipaku pada kayu salib. Biasanya hukuman salib adalah hukuman kepada orang-orang yang memiliki kejahatan yang besar. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, para serdadu memikulkan salib di pundak Yesus. Yesus harus bersusah payah untuk memikul salibnya dari istana Pilatus menuju Bukit Golgata atau Bukit Tengkorak. Salib Yesus yang begitu berat yang ia pikul sendiri membuat Yesus terpengah-pengah. Akhirnya ia terjatuh. Karena kelelahannya, Yesus tidak mampu lagi untuk memikul salibnya yang begitu berat. Karena segala penderitaan yang ia terima sudah sangat besar.
Oleh karena itu, para serdadu Romawi meminta bantuan dari seorang Simon dari Kirene untuk membantu memikul salib Yesus yang begitu berat agar Yesus cepat sampai ke dalam penghukuman, yaitu hukuman salib di Bukit Golgota. Simon dari Kirene yang diminta oleh prajurit Romawi bersedia untuk membantu Yesus memikul salibnya. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan untuk memberikan Yesus kepada hukuman salib di Bukit Golgota. Setibanya di Bukit Golgota, para serdadu membaringkan Yesus di atas kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Lalu mereka menyalibkan Yesus dan mendirikan salib Yesus di tengah-tengah Bukit Golgota dengan rasa senang dan gembira yang dipenuhi dengan bisikan-bisikan iblis. Para serdadu Romawi bersukacita melihat penyaliban Yesus. Namun Yesus tidak membalas sedikit pun perbuatan mereka. Sebaliknya Yesus mendoakan mereka kepada Allah Bapa di sorga dengan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak membalaskan kejahatan manusia dengan kutukan, melainkan Yesus mendoakan mereka. Di atas kayu salib, semua orang melihat Yesus menghina, mengolok-olok imam-imam kepala berkata, "Jikalau engkau benar-benar anak Allah, turunlah dari kayu salib itu." Namun Yesus tidak merespon permintaan para imam-imam itu, melainkan Yesus dengan taat, setia menerima hukuman salib yang telah diberikan kepadanya. Kejadian salib ini membuat gelap gulita terjadi. Kota Yerusalem selama 3 jam dari 12 siang sampai jam 3 sore. Kota Yerusalem gelap gulita. Semua menjadi ketakutan dan Yesus berdoa dan berkata, "Sudah selesai." Yang artinya bahwa pekerjaan Yesus menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia sudah selesai. Setelah Yesus berkata demikian, Yesus pun mati di kayu salib. Kematian Yesus membawa kesaksian dari kepala perwira yang mengatakan, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Oleh karena itu, dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 15 dikatakan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuatkan kepadamu, yaitu mengasihi musuhmu." Demikian pembelajaran kita untuk pagi hari ini, anak bapak semua. Oleh karena itu, yang menjadi tugasmu pada pagi hari ini, yaitu coba tuliskan cerita singkat tentang pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Kamu tuliskan nanti di buku tugasmu. Lalu japri atau kirimkan ke Gila Classroom yang sudah Bapak berikan linknya. Bapak tunggu paling lama jam 9 malam nanti. Kita tutup pelajaran kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk dapat menghayati bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus kepada kami umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Kita berjumpa kembali nanti di pembelajaran di minggu yang akan datang. Tetap semangat untuk belajar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku.
berbuah, 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 berbuah.